Halo semuanya, apa kabarkah kalian saat ini? Ya, saya harap kalian semua dalam keadaan yang senantiasa baik-baik saja. Beberapa hari belakangan ini, saya memang berusaha untuk membuat pembahasan mengenai manga Mokushiro Kuno Yonkishi secara konsisten. Dan akhirnya sekarang sampai juga pada pembahasan chapter yang ke-22-nya. Pada chapter lalu, akhirnya Percival dengan dibantu oleh teman-temannya memang telah berhasil mencerai-beraikan relik peti mati kegelapan abadi. Membuat ritual pengorbanan yang dilakukan oleh Ironset harus menjadi gagal. Setelah sebelumnya, para monster serta familiarnya juga pada tewas dibantai oleh sosok misterius. Dan di awal dari manga Mokushiro Kuno Yonkishi chapter ke-22 ini, kita bisa langsung melihat kemarahan Ironset. Tapi meski sedang marah, ternyata ayah dari Percival ini sama sekali tidak kehilangan ketenangan serta akalnya. Buktinya dia masih menyadari kalau sebenarnya apa yang Percival serta teman-temannya itu lakukan cuma menunda ritual yang tengah dia lakukan. Karena dengan kekuatan yang Ironset punya, dia memang sangat mampu untuk membunuh Percival beserta teman-temannya dan setelah itu mengambil dan menyatukan kembali relik peti mati kegelapan abadi. Dan jika kota Sistana sudah tidak bisa memberinya pengorbanan, maka menurut kesatria suci berarmor merah ini masih banyak kota lagi di seluruh Britania yang dapat menjadi penggantinya. Setelah mengatakan semua hal itu, Ironset di chapter ini berjanji pada dirinya sendiri kalau pasti akan mengakhiri hidup Percival di sini dan sekarang juga. Tapi janjinya itu harus tidak tertepati. Karena saat Ironset berencana melancarkan serangan, tiba-tiba ada tangan yang menghentikan pergerakannya. Dan ternyata yang menghentikan Ironset juga merupakan seorang kesatria suci. Kesatria suci yang juga pengikut setia Arthur. Atau dengan kata lain, kesatria suci itu merupakan sekutu bagi Ironset. Kedatangan kesatria suci ini tentunya membuat Percival beserta teman-temannya menjadi sangat terkejut. Karena mereka semua tidak ada yang tahu dari mana datangnya sosok tersebut. Sebab kesatria suci itu secara tiba-tiba muncul begitu saja. Dan tujuan kesatria suci yang rupanya bernama Morlock ini adalah untuk menghentikan apa yang dilakukan oleh Ironset. Tentunya Ironset sama sekali tidak terima dan marah ketika tindakannya dihentikan. Walaupun yang menghentikannya adalah sekutunya sendiri. Namun kesatria suci yang terlihat selalu ceria ini sama sekali tidak mempermasalahkan kekecewaan serta ketidakterimaan sekutunya tersebut. Sebab Morlock dengan riangnya malah menjelaskan kenapa dia menyuruh Ironset menghentikan rencananya. Memang benar Morlock juga menyadari kalau temannya itu tengah frustasi karena ritualnya berhasil digagalkan. Dan dia juga tahu kalau Ironset mempunyai kewajiban untuk tidak membiarkan salah satu anggota Mokushiro Kuno Yonkishi melarikan diri. Hanya saja yang menjadi masalah sekarang adalah mengenai munculnya musuh misterius yang telah membantai semua monster di kota Sistana. Dan yang Morlock takutkan ialah karena musuh tersebut sangat misterius dan memiliki kekuatan sangat kuat. Buktinya para monster di kota Sistana bisa sosok misterius tersebut musnahkan begitu saja. Dan yang paling Morlock khawatirkan musuh misterius tersebut merupakan salah satu anggota Nanatsu no Taizai yang legendaris ataupun seseorang dengan kekuatan bertarung yang sama besarnya. Dan jika demikian hal tersebut bisa sangat membahayakan bagi mereka. Oleh sebab itulah kenapa Morlock menghentikan perbuatan Ironset serta mengajaknya mundur. Soalnya itulah pilihan terbaik yang dapat mereka ambil saat ini. Ketika Morlock membahas tentang anggota Nanatsu no Taizai, tentunya hal itu membuat Nasian, Sidoni, serta Anne menjadi sangat terkejut. Pastinya mereka tidak akan pernah menyangka akan mendengar seorang kesatria suci membahas mengenai sosok legendaris seperti Nanatsu no Taizai. Sedangkan Ironset setelah mendengar penjelasan yang diberikan oleh Morlock akhirnya bisa mengerti alasan kenapa sekutunya tersebut menghentikannya. Karena memang kalau benar ada orang sekuat anggota Nanatsu no Taizai mengincarnya, maka dirinya bisa dalam bahaya. Oleh sebab itulah akhirnya Ironset memutuskan untuk mundur. Sesuai dengan ajakan Morlock. Tapi menariknya sebelum dia menghilang layaknya asap, terlebih dulu Ironset saling tatap dengan Percival. Tapi tentunya itu bukanlah tatapan kasih sayang antara ayah dan anak. Melainkan tatapan permusuhan serta tatapan kebencian. Sejujurnya sampai sekarang saya masih belum tahu mengenai bagaimana caranya Ironset serta Morlock meninggalkan kota Sistana. Pasalnya mereka diperlihatkan menghilang begitu saja.
Namun yang jelas setelah yakin jika kedua kesatria suci itu sudah benar-benar pergi, barulah Percival berani membawa ketiga temannya mendarat. Dan menariknya, hal pertama yang mereka berempat lakukan setelah sampai di tanah adalah merasakan sebuah kelegaan di waktu yang bersamaan. Lega karena berhasil melewati pertarungan yang amat mematikan. Tapi selain rasa lega, Donnie, Nasian, serta Anne juga diperlihatkan sangat kelelahan. Yang hal tersebut juga menurut saya sangatlah wajar. Sebab mereka memang telah berjuang mati-matian saat menghadapi Ironset. Namun kalau yang lain ditunjukkan tengah kelelahan, hal itu tidak terjadi pada Percival. Pasalnya dia malah diperlihatkan tertawa layaknya orang gila. Alasannya lantaran Percival menganggap kalau dirinya akan mati. Tapi pada kenyataannya ternyata dia masih hidup. Dan sebenarnya Percival memang sudah mati sekali. Yang hal itu dikatakan langsung oleh Nasiens. Di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-22 ini memang ada sedikit pertengkaran yang terjadi antara Anne serta Donnie. Pasalnya Anne tidak terima dengan tindakan Donnie yang melarikan diri sendirian. Akan tetapi sebelum pertengkaran menjadi semakin memanas, sang tokoh utama kita terlebih dulu mengambil tindakan. Dengan cara mengatakan kalau karena saling bekerja samalah kenapa mereka bisa menghentikan Ironset. Dan ucapan Percival tersebut sangat menyentuh hati sekali. Yang hal itu pada akhirnya berhasil menghentikan perdebatan antara Anne serta Donnie. Setelah kekacauan usai, ternyata bukan hanya ayah Anne saja yang menghampiri mereka berempat, melainkan Shin akhirnya muncul juga. Dan kata-kata pertama yang diucapkan oleh rubah berwarna pink ini kepada Percival, Nasian serta Donnie adalah misi tercapai. Akan tetapi menariknya ketika melihat Shin, hal pertama yang dilakukan oleh Percival, Nasian serta Donnie adalah mempertanyakan siapa sebenarnya yang telah mengalahkan semua monster di dalam kota Sistana. Lalu jawaban yang diberikan oleh Shin ialah yang mengalahkan semua monster adalah teman-temannya yang merupakan binatang-binatang dari dalam hutan. Pastinya Nasian serta Donnie sama sekali tidak mempercayai jawaban yang diberikan oleh Shin ini. Namun jika Nasian serta Donnie tidak percaya dengan jawaban yang diberikan oleh Shin, berbeda halnya dengan Percival. Soalnya dia terlihat sangat percaya dengan semua itu. Buktinya dia terus saja bertanya secara terperinci mengenai teman-teman binatang yang sebelumnya Shin katakan. Mulai dari seperti apa wujudnya sampai mereka memiliki warna apa juga dipertanyakan oleh Percival. Memang benar di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-22 ini kita bisa melihat lumayan banyak kejadian yang konyol serta kocak. Seperti Shin yang sama sekali tidak peduli ketika Percival menjelaskan kalau jubahnya kembali ke ukuran dan bentuk aslinya. Percival yang menggelitiki punggung telanjang Nasian, sampai kelakuan Percival yang mengejutkan teman-temannya karena tiba-tiba mengatakan kalau dirinya ingin buang air besar. Tapi yang mengejutkannya ternyata tingkah konyol tersebut memang sengaja Percival lakukan. Tujuannya adalah untuk menutupi rasa sedihnya. Kesedihan karena mengingat kakeknya setelah melihat wajah Ironset. Dan ternyata Nasian serta Shin menyadari apa yang dilakukan oleh Percival itu. Yang itu membuktikan jika hubungan mereka sudah terbilang dekat. Soalnya mereka bisa mengerti kalau Percival tengah mencoba menyembunyikan kesedihannya dengan melakukan tindakan-tindakan konyol serta kocak. Sedangkan di sisi lain setelah meninggalkan Percival, rupanya Ironset pergi untuk menghadap junjungannya yaitu Arthur. Dan tempat Arthur berada saat ini bisa dibilang sangatlah misterius. Sebab dia berada di sebuah kastil yang memiliki lokasi sangat aneh. Tapi yang jelas di manga Mokushiro no Yonkishi chapter ke-22 ini Arthur diperlihatkan menghina Ironset. Karena menurutnya Ironset sama sekali tidak punya malu dengan dirinya yang berani kembali ke hadapannya. Dan ternyata Merlin sampai sekarang masih terus mengikuti Arthur. Itu artinya dia masih menepati janjinya kepada Meliodas dulu. Soalnya Merlin memang pernah mengatakan kepada Meliodas kalau dia berjanji akan terus menemani serta membimbing Arthur. Akan tetapi yang lebih mengejutkannya lagi, rupanya yang takut akan ramalan mengenai 4 anggota Mokushiro no Yonkishi hanya para kesatria suci bawahan Arthur saja. Sedangkan Arthur sendiri sama sekali tidak takut. Malah menganggap ramalan tersebut merupakan sesuatu yang lucu. Dan saking tidak takutnya Arthur dengan ramalan itu, di chapter ini dia mengatakan jika anggota Mokushiro no Yonkishi merasa bisa menghancurkannya, Arthur menyuruh mereka semua untuk mencobanya. Dan itu dia katakan kepada Ironset supaya ucapannya tersebut oleh ayah Percival ini disampaikan kepada anggota Mokushiro no Yonkishi.
Yang itu artinya Arthur sama sekali tidak khawatir dan merasa pasti bisa mengatasi atau mengalahkan semua anggota Mogushiro no Yonkishi dengan kekuatannya sendiri. Sekuat apakah Arthur saat ini? Apakah dia sekarang lebih kuat daripada Meliodas atau anggota Nanatsu no Taizai lainnya? Dan kenapa sekarang Arthur terkesan menjadi orang jahat? Apakah ada insiden yang menyebabkan semua itu terjadi? Penasaran bukan dengan jawaban dari semua pertanyaan itu? Karena jujur saja kalau saya sangat penasaran. Dan untuk mengobati rasa penasaran itu, satu-satunya cara hanya dengan menunggu atau membaca lanjutan ceritanya pada chapter-chapter selanjutnya. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai manga Mogushiro no Yonkishi chapter ke-22-nya. Kalau menurut kalian, kejadian manakah yang paling menarik? Apakah kalian mempunyai pendapat? Jika punya, jangan pernah sungkan atau ragu untuk menuliskannya pada kolom komentar. Karena komentar itu sangat berarti bagi saya atau teman-teman lain yang membacanya. Sebab komentar kalian itu bisa dibuat menjadi referensi atau bahan untuk saling bertukar pendapat di antara kita semua.